Joko Tarub dan 7 bidadara. Tintin, suara klakson mobil terdengar nyaring hingga beberapa warga kampung yang kebetulan lewat jalan kecil itu seketika minggir. "Misi pak, misi," sapa si pengendara mobil. "Awas bro, banyak sapi keliaran, ada bebek-bebek juga." "Anjir, ada tai sapi banyak banget lagi. Rip ban mobilku." "Awas bro, ada mas-mas naik sapi, mana sapinya gede banget lagi. Cukup gak nih jalan buat salipan?" "Aku usahain." Si pengendara itu pun membuka kaca mobil. Lalu mobil itu pun dengan perlahan bersalipan dengan sapi besar dan mas-mas pengembalanya. Seorang cowok kampung berkulit hitam berperawakan kurus namun cukup berotot. Dan bertopi Pak Tani sedang tersenyum dan mengangguk kepada si pengendara mobil dengan senyum manis dan ramah. Yang seketika membuat sang pengendara kepincut dan terpaku. Bahkan ketika si mas penggembala sapi itu sudah lewat, si pengendara masih memperhatikan lewat spion mobil. Dan tak disangka, si mas-mas angon sapi itu berbalik menoleh kepadanya. Yang membuat si pengendara girang dan membuat kendali mobilnya kurang fokus. "Bro, awas, tai sapi lagi. Cret. Ya, kena lagi banku." "Lu sih, bukannya liatin jalan, malah liatin tukang sapi." Sorry, habisnya mas-mas tadi senyumnya manis banget. Bawaannya pengen aku ajak mojok di pinggir kali." "Dasar homo murahan, seleranya cowok kampungan. Ayam kampung lebih sehat dan lebih legit dagingnya daripada ayam potong." "Lebih legit, lebih alot iya geblek. Tapi manis banget deh mas-mas tadi, sumpah. Manis mata lu picek." "Iya kali ya, emang cinta itu buta, ya gak? Makan tuh cinta." "Iya, aku makan sendiri, aku telan sendiri, aku nikmatin sendiri, puas." "Waduh, ada apa nih? Kenapa bro? Kayaknya ada yang gak beres sama nih mobil." "Iya, aku juga ngerasa gitu." "Berhenti dulu, aku mau cek." Salah satu dari penumpang pun keluar mengeceknya. "Asem, banyak kempes bro." "Itu bengkel bukan?" "Iya betul." "Syukurlah, kasih tahu anak-anak di belakang, ban kita bocor." "Oke." Jaka Tarub, siapa yang tak kenal legenda Jaka Tarub? Jika Jaka Tarub biasanya dikisahkan mencuri salah satu selendang dari 7 bidadari yang jatuh dari langit dan mandi di sungai, lantas bagaimana jika yang mandi di sungai adalah 7 cowok tampan yang sedang berlibur dari kota? Ya, apalagi kalau bukan kolor dari salah satu ketujuh cowok-cowok cakep itu yang dicuri. Siapa yang mencuri? Ya jelas Joko lah pelakunya. Masih ingat dengan Joko asisten Mbah Karso? Si dukun abal-abal yang terjebak cinta dengan pasiennya? Ya, Joko, mantan asisten Mbah Karso alias Karim yang juga sepupunya sendiri, saat ini tengah kembali ke kampung setelah praktek dukun Mbah Karso alias Karim ditutup. Joko lebih memilih kembali ke kampung menemani bapaknya menggarap sawah dan ladang di kampung sembari angon sapi. Seperti saat ini, Joko sedang menuntun sapinya ke sungai karena akan memandikannya. Dan dalam perjalanan ke sungai, Joko melihat para gadis-gadis desa yang akan mandi di sungai sedang heboh membicarakan sesuatu. Dan Joko yang berjalan tak sengaja mendengarnya. Sebentar lagi ada yang bening-bening dari kota. Masa sih? Di tempat lain, di jalan masuk desa, 2 mobil yang membawa 7 cowok tampan dari kota salah satunya mogok karena ban kempes. Beruntung mereka masih menemukan bengkel tukang tambal ban. Ketujuh cowok tampan itu yaitu brandy, wine, whiskey, vodka, arak, soju, dan tequila. "Bren, kamu yakin di sini tempatnya?" tanya Wine. "Yakinlah, dulu kecilku pernah di sini bersama nenek." Gue senang banget bisa ketemu lo lagi, Bren. Kira-kira lo bakal balik lagi gak perpanjang kontrak di kapal pesiar?" tanya Whiskey. "Kapalnya masih dibenahin, lambung kapal rusak parah," jelas Brandy. "Bren, mending kamu balik lagi deh ke klub kita.
ucap Vodka, pemilik salah satu klub malam di kota. Emang klub kamu udah boleh buka? Tanya Brandy pada Vodka. Ya, sekarang sudah boleh buka, tapi hanya dibatasi. Oh, begitu. Ntar deh, aku pikir-pikir dulu. Woi, Soju, gila, pacaran mulu dari awal berangkat sampai sekarang. Teriak Arak, yang kedua teman homonya itu berduaan terus. Alah, gak usah ngiri, ntar juga kamu sama bos Vodka mojok, balas Kila. Ih, siapa yang pacaran sama si bos? Ah, udah, mobilnya udah beres. Let's go, ucap Wine. Ketujuh cowok tampan itu pun kembali masuk mobil. Brandy dan duo W alias Whiskey dan Wine berada di mobil Brandy, sedangkan bos Vodka, Arak dan dua si Jolly, Soju dan Tequila berada di mobil bos Vodka. Selain kedatangan ketujuhnya untuk refreshing ke desa, momen ini juga dimanfaatkan mendekati masing-masing pasangan. Whiskey sedang mendekati Wine, bos Vodka mendekati Arak, sedangkan Soju dan Tequila keduanya sudah berpacaran, kecuali Brandy yang masih betah sendiri, yang hobinya masih coli sambil nonton bokep kesukaannya, dan masih terus-menerus menunggu updatean terbaru video Wildan, artis bokep Indo yang go internasional yang ia bangga-banggakan itu. Mobilnya pun kini mulai melewati jalan kecil yang becek akibat bekas hujan semalam. Bren, haus nih, ucap Wine. Iya Bren, gak ada warung apa? Ngopi dulu bentar. Tapi nanggung, bentar lagi sampai kayaknya rumah nenek. Tapi haus nih, ucap Wine merengek. Haus kasih sayang ya? Iya sabar Wine, ucap Whiskey menenangkan sembari mengelus pundaknya. Jangan pegang-pegang, aku gak butuh dipegang, aku butuh air. Kalau gak sabar minum bir dulu gih di tas. Gak pengen bir, pengen air. Itu dia ada warung. Oh iya, minggir bro. Oke, Brandy pun memarkirkan mobilnya dan diikuti oleh mobil bos Vodka di belakangnya. Warung Mbak Jum. Setelah memarkirkan kedua mobilnya, ketujuh cowok-cowok tampan dari kota itu pun turun dari mobil bak artis masuk desa. Karena beberapa gadis desa menyambut kedatangan mereka dengan senyum ramah dan sedikit genit seolah-olah menggoda ketujuh cowok-cowok tampan itu. Padahal gadis-gadis desa itu kena prank. Mereka tidak tahu jika cowok-cowok tampan itu adalah penyuka sesama jenis. Selamat datang di warung Mbak Jum, monggo pinara, ucap Mbak Jum pemilik warung. Terima kasih Mbak, ucap Brandy. Sayang, aku lapar, ucap Kila manja pada Soju. Mbak, ada apa aja selain gorengan? Ada nasi nggak? Tanya Soju. Ada mas, ada sego pecel lontong, sama ayam kare. Kalau mau nih juga ada. Guys, yang makan berapa nih? Teriak Brandy. Semua makan Bren, samain aja pecel semua, ucap bos Vodka. Aku lontong kare aja Bren, ucap Wine. Gue juga samain sama Wine, lontong kare. Kemanapun kamu dan apapun yang kamu mau, aku ngikut. Ihir, teriak Soju dan Kila menggoda dua W yang sedang PDKT. Apaan sih kamu lebay? Ucap Wine malu. Sedangkan gadis-gadis desa yang ada di sana jadi bingung dengan guyonan cowok-cowok tampan itu. Mbak, nasi pecel 5, lontong karinya 2. Minumnya apa guys? Kopi susu 5 Bren, teriak Soju. Aku udah, air putih aja Bren, ucap Wine. Wine adalah anak paling polos dan itu membuat Whiskey jatuh cinta. Tapi Whiskey belum berani mengungkapkan karena Wine baru putus dari cowoknya. Mbak, kopi susu 5 ya? Iya. Bos Vodka sendiri adalah yang paling tua di antara mereka. Meskipun usianya 35 tahun, namun dia tampak lebih muda dari usianya. Dan yang pasti lebih dewasa dan mengayomi. Dan saat ini, Bos Vodka sedang mendekati Arak, yang sedang bingung memilah-milih pisang goreng di depannya. Dan tiba-tiba kemudian, Bos Vodka tiba-tiba meraih salah satu pisang goreng dan menyerahkannya pada Arak. Nih, hah? Iya, ini. Kamu suka pisang goreng yang sedikit tepungnya kan? Lihatlah,
Tepungnya hanya sedikit tapi daging pisangnya lebih banyak. Ambillah. Kok bos tahu aku tipe pisang goreng kesukaanku? Apa sih yang aku nggak tahu dari kamu? Mandinya lama, kalau tidur nggak suka pakai spray, dan penakut sama hantu. Kok bos bisa tahu semua? Bos ngintipin aku kalau lagi tidur? Tanya Arak penasaran. Namun bos Vodka hanya tersenyum kepadanya. Di saat yang lain sedang PDKT, HP Brandy berbunyi. Brandy mencoba tahu isi sembari mengangkat teleponnya dan berjalan ke pinggir warung. Brand, apa kabar? Wan, baik. Aku lagi jalan-jalan sama teman-teman di kampung. Kamu apa kabar? Yang lain mana? Mas Masis, Wendy? Oh, mereka ya sibuk kerja. Ada yang cari kamu nih. Oh ya? Siapa? Lihat. Hei, Kak Brandy, sapa Wildan yang ada di samping Wawan. Wah, mataku gak salah lihat kan? Wawan? Haha, panggil aja Wildan, Kak. Gila, bisa-bisanya si Wawan. Si Wildan, ada sama kamu, Wan. Wildan, aku fans berat kamu loh. Aku gak pernah ketinggalan update video kamu. Tapi kok udah semingguan lebih, kok gak ada updatean terbaru? Kamu ganteng banget, Will. Aku seneng, gak nyangka bisa video call sama kamu. Iya Kak Brandy, maaf. Aku udah berhenti jadi pemain bokep gay. Takut dipecat sama cowokku ini, ucap Wildan yang sengaja memamerkan keromantisannya di depan Brandy. Aduh, jadi ngiri deh. Gila kamu Wan, beruntung banget bisa dapetin Wildan. Biasa aja, ucap Wawan. Iya Kak Brand, Kak Wawan biasa aja, tapi akulah yang luar biasa bisa mendapatkannya. Aduh, bikin hatiku kesemutan aja lihat kalian. Tapi si cowokmu bule itu gimana? Tanya Brandy yang seketika membuat wajah Wawan berubah. Kak Brand, Ozlim sudah pergi untuk selama-lamanya Kak. Dia meninggal 2 hari setelah operasi gagal jantung yang dilakukannya. Itulah alasan Ozlim meninggalkan Kak Wawan. Dan sekarang sudah ada aku yang menggantikan Ozlim dan menjaganya. Oh gitu, turut berduka cita ya Wan. Gak apa-apa Bren, sekarang aku sudah punya Wildan. Aku gak kesepian. By the way, kapan main kesini? Mas Wasis jualan mie pangsit loh. Dan aku kenalin sama cowoknya Wendy. Oh, oke. Nanti kapan-kapan aku kesana. Kalau udah dapet cowok kayak Wildan. Emang kamu belum dapet cowok juga? Belum nih, masih Seketika Brandy berhenti berucap tatkala melihat seorang cowok desa, tinggi kurus namun berotot, berkulit hitam, memakai topi petani yang ia lihat kembali dan sedang menuntun sapinya melewati warung. Brandy, sorry, gimana tadi? Kita tunggu kamu ke kota. Oh, oke, siap. Bye. Waduh, kemana cowok tadi? Cepet banget ngilangnya. Bran, lo ngapain sih sibuk sendiri? Teriak Whiskey memanggil. Bukannya Brandy menjawab, Brandy justru menghampiri Mbak Jung. Mbak, kenal cowok yang tadi lewat sambil bawa sapi nggak? Yang mana? Soalnya yang punya sapi banyak di kampung ini. Orangnya tinggi, hitam manis. Aduh, yang tinggi banyak di sini mas. Kalau yang manis kayaknya nggak ada yang manis deh. Udah pada tua-tua, kewut-kewut. Masa sih mbak? Tadi aku lihat dia masih muda kok. Kalau yang muda siapa ya? Oh ada sih namanya Joko. Tapi ya nggak manis seperti yang mas bilang, anaknya biasa aja. Oh ya sudah, makasih mbak. Sama-sama. Kenapa Bren? Tanya Wine. Gak apa-apa. Hehe. Jawab Brandy menyembunyikan rasa penasarannya. Tak lama kemudian setelah ketujuh cowok-cowok tampan itu mengisi perut, ketujuhnya pun melanjutkan perjalanan ke rumah nenek Brandy. Dan tak lama kemudian ketujuhnya sampai. Akhirnya sampai juga, ucap Brandy. Wah, indah sekali pemandangannya dari sini Bren, ucap Arak takjub ketika melihat rumah nenek Brandy yang di bawah terlihat aliran sungai, juga terlihat pegunungan.
Tak hanya Arak, Soju dan Kila juga sama-sama takjub. Rak, aku tahu. Sepertinya kamu pasti tak sabar untuk berfoto di bawah pohon itu. Ucap bos vodka lagi-lagi menebak-nebak Arak. Kok bos selalu tahu sih? Kenapa bos selalu bisa membaca isi hatiku? Ucap Arak bertanya-tanya. Jangankan membaca, aku juga bisa menulis namamu di hatiku. Tak hanya membaca dan menulis, tapi aku juga bisa berhitung. Berhitung? Iya, aku bisa memperhitungkan jika sebentar lagi kamu akan jatuh cinta kepadaku. Cie, si bos. Whisky, jangan mau kalah sama si bos. Teriak Soju menggoda Whisky. Apaan sih? Lebay, ucap Wine sinis. Bos, maaf, aku gak mungkin jatuh cinta sama suami orang. Gak apa-apa, setidaknya kamu tahu bahwa aku tak mencintai istriku dan aku mencintaimu. Ada tamu. Loh, ini Pak Bejo. Mas Brandy, walah, Mas Brandy udah lama gak kesini. Semenjak nenek meninggal, sekarang tambah ganteng. Wah, rame-rame. Terus mana istri dan anaknya? Tawa yang lain ngakak saat Pak Bejo menanyakan status Brandy. Saya belum menikah, Pak. Oh gitu, ya wajar kerjanya di kapal pesiar terus. Makanya nggak dapet cewek. Itu dia, Pak. Mumpung lagi libur berlayar, saya main-main ke kampung supaya bisa refreshing. Sekalian cari cewek. Hehe. Ucap Brandy bercanda. Oh, jangan khawatir. Di sini banyak gadis-gadis desa yang cantik-cantik. Gak kalah sama cewek kota. Monggo, tak antar ke kamar. Makasih, Pak. Guys, kalian bawa barang-barang kalian masuk ke dalam. Aku ambil barang dulu di bagasi. Oke. Semuanya pun masuk mengikuti Pak Bejo dan diantar ke kamar masing-masing. Sedangkan Brandy sendiri mengambil beberapa barang yang ia taruh di bagasi. Dan ketika dia baru mengeluarkan barangnya, dari bawah sungai, lagi-lagi matanya tak sengaja melihat cowok tinggi tadi bertopi petani sedang menuntun sapinya dan berjalan naik ke bukit. Brandy pun berlari ke bawah secepat kilat. Namun begitu sampai bawah, lagi-lagi cowok penggembala sapi itu menghilang. Brand, lo ngapain di bawah? Udah mau mandi sekarang? Teriak Whisky dari atas. Enggak, ntar sore aja, lebih asik. Sore hari kemudian, ketujuh cowok-cowok tampan itu hendak mandi di sungai yang tepat berada di bawah tak jauh dari rumah nenek Brandy. Guys, jangan lupa bawa minumannya, teriak Brandy. Siap, jawab Whisky semangat. Kompor dan perlengkapan barbecue udah siap ready. Udah Brand, aku yang bawa, teriak Arak. Sip, berangkat. Brand, kamu kenapa kolor langsung sengaja biar caper sama cewek desa, teriak Arak. Kalau bisa cowok desa yang cakep lah. Haha, di kampung mana ada cowok cakep, yang ada cowok kampungan, tambah Soju. Hahaha, tawa yang lainnya. Ketujuh cowok-cowok tampan itu pun turun menuruni jalan setapak menuju sungai. Semua terlihat semangat, apalagi Whisky yang sesekali curi-curi pandang pada Wine yang pendiam. Apa lihat-lihat? Punya mata, masa nggak boleh lihat? Matamu fokus ke jalan, jangan ke aku. Kalau jatuh baru tahu rasa. Iya. Arak, sini biar aku yang bawa, berat ya? Ucap bos vodka perhatian. Gak usah bos, kayak cewek aja dibantu segala. Iya, gak apa-apa. Tangan kamu kan pernah keselio waktu bawa kerat minuman kemarinan. Loh, kok bos tahu? Sudah aku bilang, apapun yang berhubungan dengan kamu, aku tahu. Sugar daddy-nya si Arak, ucap Soju menggoda dan Arak melotot. Arak bingung mengapa bos vodka selalu tahu apapun tentangnya. Padahal Arak tak pernah memberitahu urusan pribadinya. Dan jujur Arak mengakui ketampanan dan kebaikan bos vodka. Apalagi sikapnya benar-benar deniable. Tapi sayang Arak tak mau disebut sebagai pelakor. Bos vodka sudah memiliki anak dan istri. Meskipun Arak homo, dia paling anti merebut suami orang. Dia berharap mendapat pasangan yang masih single.
Ya walaupun tidak dipungkiri, yang mau dengannya tak ada yang serius. Hanya datang dan pergi begitu seterusnya. Hanya bos vodka lah yang terlihat serius selama ini mendekatinya. Namun hanya terkendala status. Sedangkan Whiskey sendiri masih gugup mendekati Wine yang tipe cowok pendiam. Apalagi Wine baru saja putus dari mantan kekasihnya. Tentu saja Wine tak begitu saja membuka hatinya untuk seseorang. Meskipun Whiskey sudah lama naksir Wine. Bahkan ketika Wine dan cowoknya masih bersama. Berbeda dengan Soju dan Tequila. Dua sejoli yang baru saja jadian ini kini tengah bersemangat memanfaatkan waktu liburan sekaligus kencan pertama mereka. Kedekatan Soju dan Kila juga usaha pendekatan Whiskey dan Wine serta bos vodka pada Arak membuat Brandy merasa kesepian dan ingin mendapatkan seorang kekasih hati. Yes, sampai, teriak Brandy senang. Pure, wah, dia nyemplung duluan, udah kayak ikan mujair, ucap Kila mengejek. Guys, cepet nyemplung, seger banget jir, teriak Brandy senangnya minta ampun. Brand, dalam gak? Tanya Wine yang terlihat bersiap membuka bajunya yang membuat Whiskey terpesona oleh kulit mulus Wine. Cepat Wine, sini, gak dalam kok, cuma arusnya agak deras sedikit. Iya. Melihat Wine yang tinggal memakai kolor dan hendak berjalan ke air, Whiskey dengan sigap langsung berjalan ke arah tepi sungai di mana banyak bebatuan yang dialiri aliran sungai yang deras. Dan ketika sampai batu, dia mengulurkan tangannya untuk Wine yang membuat Wine dan yang lain terkejut. Ayo, pegang tangan gue. Hah? Ayo, gue gak mau lo jatuh terpleset. Sayang banget kulit lo yang mulus itu kalau sampai lecet. Ucap Whiskey romantis yang seketika berhasil membuat Wine yang pendiam itu seketika tersenyum. Dan hanya dengan membuat Wine tersenyum sederhana seperti itu saja sudah membuat Whiskey merasa dia telah berprestasi. Ya, prestasi bisa mendapatkan senyum Wine yang mahal dan cuek itu untuknya. Terima kasih Whiskey. Sama-sama tampan. Ayo Wine, sini. Tenang aja, gak bakal hanyut. Palingan hanyut di dalam cinta Whiskey, teriak Brandy. Apaan sih? Ucap Wine malas. Bos, ayo nyemplung, teriak Brandy pada bos vodka. Iya, ini kita siapin dulu bakarannya. Udah bos, urusan barbecue biar aku dan Kila yang bakar. Yang udah ahlinya, bos sama Arak duluan aja nyemplung. Ntar kita nyusul. Oke, Rak, ayo mandi. Kamu bisa renang kan? Bisa lah bos. Vodka dan Arak pun terjun ke sungai. Dan ketika Soju dan Kila selesai membakar, keduanya membawa beberapa botol minuman alkohol ke sungai. Guys, minumnya guys. Mari kita bersulang. Ingat, jangan sampai ada yang mabok. Walau bagaimanapun ini bukan tempat kita. Kita harus permisi. Dan jangan sampai mabok kalau tidak mau kesambet, ucap bos vodka. Halah bos, zaman milenial kayak gini masih aja percaya mistis. Gak ada tuh kayak gitu-gituan. Sekali-kali mabuk dikali dong, masa di tempat dugem mulu. Ucap Brandy sesumbar. Apa kata bos ada benarnya Brand? Ucap Whiskey. Heh, aku dari kecil udah sering mandi di sini. Jadi penunggu kali di sini sudah pasti kenal sama aku. Tenang aja. Pluk, cemplung. Siapa tuh yang lempar batu? Teriak Kila. Tuh kan, Brand, baru aja kita omongin. Tampaknya penghuni kali ini gak terima deh, ucap Arak. Tak lama kemudian, dia melihat beberapa gadis desa dari atas hendak turun mencuci baju sembari ngomongin ketujuh cowok-cowok tampan itu. Mana hantunya? Mana setannya? Gak ada. Gak ada setan zaman sekarang. Tuh, yang ada gadis-gadis kampung mau mandi. Lihat, mereka pada genit ya. Pasti mereka terpesona sama ketampananku. Ucap Brandy songong. Dasar songong, ucap Arak. Aduh, lapar nih. Makan yuk, ucap Kila. Guys, makan dulu, ntar lanjut lagi. Ketujuhnya pun menepi untuk menikmati barbecue. Mbak, makan mbak. Sapa Wine pada gadis-gadis desa yang sedang mencuci dan memperhatikan mereka. Monggo mas.
Whiskey terkejut dan bangga. Ternyata meski Wine terlihat pendiam, namun ternyata terkadang Wine juga bisa ramah dan hangat. Dan itu membuat Whiskey semakin kagum, karena Wine bisa menempatkan diri dimanapun dia berada. "Cie, Wine, pindah haluan Wine," goda Soju. Jadi homo kadang gak seindah yang kita bayangkan. Cemoohan orang, kadang dipandang sebelah mata. Mendapatkan pasangan pun terkadang hanya main-main saja. So, buat apa menyukai laki-laki jika laki-laki itu bisanya cuma menyakiti? Duh, dalam banget Wine. Kalau nggak ada cowok yang serius, ya udah main-main aja, nggak usah dibikin ruwet. Hidup udah ribet, jangan dibikin susah, ucap Brandy meremehkan. Brand, aku bukan tipe pemain kayak kamu ya. Iya bro, sorry jangan ngambek dong. Oke, peace. Jadi kamu mau cari cewek Wine? Tanya Kila. Ya daripada sama sesama cowok nyakitin mulu. Apa dengan kamu bersama cewek bisa jamin jika kamu gak akan sakit? Apa dengan cewek kamu yakin bisa bahagia? Atau hanya berpura-pura bahagia? Ucap Whiskey yang seketika membuat Wine menatap matanya tajam dan keduanya berpandangan beberapa detik. Sebelum akhirnya Wine menjawab pertanyaan Whiskey yang dalam itu. Whiskey, bersama cewek memang tak juga menjamin kebahagiaan. Tapi setidaknya, untuk pecinta sesama jenis sepertiku, aku tak menyerahkan hatiku sepenuhnya. Sepenuh aku menyerahkan hatiku pada seorang laki-laki. Lantas, apa lo yakin tidak ingin membuka lagi pintu hati lo pada laki-laki lain? Belum? Gue cuma mau kasih tahu lo, jika di balik pintu hati lo yang tertutup itu, ada seseorang yang selalu menunggu pintu itu terbuka dan terus-menerus berusaha untuk mengetuknya. Ucap Whiskey lalu mengambil sosis, kemudian pergi berjalan dan duduk di atas batu sembari meneguk bir di tangannya. Wine sendiri terus memperhatikan Whiskey dan terus memikirkan kata-katanya. Wine, aku bukannya gimana-gimana. Aku tahu kamu masih kecewa sama mantanmu yang selingkuh. Tapi kalau aku lihat-lihat, Whiskey udah lama suka sama kamu. Apa kamu gak bisa lihat keseriusannya selama ini? Tanya Arak pada Wine. Aku tahu, tapi aku gak mungkin pacaran sama teman sendiri. Kamu ngeremehin kita berdua, ucap Soju tak terima karena dia juga berpacaran dengan Kila yang juga satu geng pertemanan mereka. Bukan, maksudku aku hanya gak mau jika sampai kita ada cekcok dan putusnya, kita gak akan seasik kayak gini lagi. Wine, belum apa-apa, jangan nyerah dong. Belum juga dijalani, dan kamu harus tahu, apapun yang terjadi, kita tidak boleh pecah belah. Tetap bersatu sampai kapanpun. Cukup Brandy yang kemarin misah karena pekerjaan, tapi hati kita masih kompak. Ucap Bos Vodka. Iya bos, maaf, aku masih bingung. Gak usah bingung, dan jangan dipaksakan. Jangan ikuti kata-kata kita, ikuti kata hatimu sendiri. Jangan menerima hanya karena rasa tidak enak. Jangan menerima karena terpaksa. Whiskey juga ngerti kok, ucap Bos Vodka. Iya bos. Guys, kita bikin challenge yuk, teriak Brandy. Challenge apaan? Tanya Arak. Kita ke bawah dan siapa yang berhasil berenang melawan arus sampai sini, dia menang. Dan yang kalah, dia harus buka kolor alias mandi bugil. Oh, oke, siapa takut? Ucap Arak. Oke, aku ikut, tambah Soju. Mana yang lain? Cemen. Bos, Whiskey, Kila, Wine, panggil Brandy. Kalau Arak sama Soju kalah, gue maju, ucap Whiskey. Aku juga, ucap Bos Vodka. Nih, gimana nih buat Tita? Wine, Kila. Aduh, aku bukannya malu. Tapi kan masih ada cewek-cewek kampung yang lagi cuci baju di sana. Alah, cuek aja. Biar sekali-kali mereka lihat burung cowok kota, ucap Brandy.
burung desa mau kota sama aja, balas Wine. Kila, kamu gak ikut? Aku masih makan, duluan dah. Woi, Bren, jadi gak nih? Aku udah dibawa nih sama Soju. Jadilah, yur. Jadi gimana nih Bren? Sampai mana batasnya? Kalau kita sampai batu yang diduduki Whiskey, berarti dia pemenangnya. Oke, kecil. Siap? Siap. 3, 2, 1, go! Brandy, Arak, dan Soju terus berenang melawan arus yang deras. Arak tampak kesulitan melawan arus, sedangkan Brandy dan Soju masih sejajar. Namun itu tidak lama, karena tiba-tiba Brandy dapat menyalip Soju. Dan... yes, aku menang. Kalian buka kolor, buka CD. Asem. Pluk, ucap Soju kesal dan melempar kolor ke pinggir sungai. Rak, buka, gak boleh curang. Iya ini, aduh malu aku. Pluk, ucap Arak membuka kolor dan CD-nya di dalam air karena malu. Oke, gue turun, ucap Whiskey menantang Brandy. Aku juga turun, ucap Bos Vodka. Aku juga turun, tapi aku gak ikutan. Kila, kamu gak ikut, ucap Wine. Aku ikut kamu mandi saja, ucap Kila. Dasar boti cemen, badan aja gede, nyali kecil, sekecil kontinya. Setan kamu Bren, ucap Wine kesal. Brandy, gak usah banyak cincong loh. Oke, belum tahu dia siapa Brandy. Ready? 3, 2, 1, go! Brandy, Whiskey, dan Bos Vodka berusaha berenang melawan arus yang semakin deras. Bos Vodka yang memiliki tubuh sedikit agak gempal justru tak kuat dan terbawa arus menyerah. Sedangkan Whiskey terus berusaha melawan Brandy dan keduanya kini sejajar. Yang lain pun menyoraki keduanya. Bahkan Wine entah mengapa turut menyemangati Whiskey, sehingga Whiskey jadi lebih semangat. Dan Whiskey hampir menyalip Brandy. Brandy sendiri yang mengetahui Whiskey berhasil menyalipnya tak terima. Brandy berniat curang. Ketika ada sampah gedebok pisang hanyut dan mendekati keduanya, Brandy menendang gedebok pisang itu sehingga menghalangi Whiskey. Yes, finish. Setan curang loh, ucap Whiskey kesal. Iya curang Brandy, teriak Kila emosi. Guys, yang kayak gini gak bisa dibiarin. Kita hajar Brandy, perintah Bos Vodka sehingga keenamnya. Serang, ucap semua kompak nyebur ke kali menghampiri Brandy. Kalian mau apa? Tidak, jangan bilang aku mau digilir, kalian perkosa. Teriak Brandy ketakutan saat Bos Vodka, Soju, dan yang lain memegangi tangan dan tubuhnya. Apalagi keenam teman-temannya kini bagai manusia purba tak memakai apa-apa. Banyak bacot loh, ucap Whiskey yang berhasil membuka paksa kolor dan CD-nya dan melemparnya jauh ke tepian. Anjing, kolorku. Rasain, adil kan? Ucap Kila. Makanya jadi orang jangan curang, ucap Wine sembari melirik Whiskey yang tersenyum kepadanya. Apalagi meski sesama lelaki, Wine malu ketika Whiskey memperhatikan tubuhnya. Dan ini untuk pertama kalinya juga Wine melihat batang milik semua teman-temannya, termasuk milik Whiskey, yang tak begitu besar dari mantannya namun lebih panjang. Di tempat lain, seorang cowok kampung bertopi Pak Tani sedang membawa arit atau sabit dengan keranjang hendak mencari rumput di sekitar sungai. Saat hampir mendekati sungai, dia bertemu gadis-gadis desa yang baru saja naik. Dan Joko tak sengaja mendengar percakapan mereka. Tadi ganteng-ganteng ya? Iya ya, aku suka lihat yang pakai kolor hijau. Kalau aku suka yang kolor pink, imut tenan. Ih, itu kayak cewek, cowok kok cantik. Kalau aku suka yang kolor kuning polkadot, yang perutnya agak buncit dikit, kumisnya itu loh, gemesin, bikin geli-geli gimana gitu lihatnya. Ada Mas Joko. Mas Joko sekarang punya saingan. Saingan? Tanya Joko. Iya, ntar juga tahu sendiri,
ucap salah satu gadis desa lalu pergi meninggalkannya. Joko pun melanjutkan mencari rumput, dan ketika hendak memotong rumput, dari atas Joko mendengar suara tawa beberapa laki-laki. Suara itu terdengar berisik. Joko yang penasaran pun mencari sumber suara tersebut. Dan ketika Joko sedikit turun lalu menyibakkan semak-semak di depannya, astagfirullah, kuwi manungsa apa ora yo? Apa ndangan kuwi jin apa setan? Bukan, beneran manusia. Tapi kok mandi gak punya aturan? Blakraan, ora suwalan, ora sempakan, manuke dijarni gelantungan. Ora sopan, dasar manungsa edan. Ini gak bisa dibiarkan. Orang kota kayak mereka harus dikasih pelajaran, biar gak tuman. Joko dengan perlahan turun dengan sembunyi-sembunyi, lalu kemudian mengambil satu di antara kolor yang berada paling jauh di antara kolor-kolor lainnya, yaitu kolor berwarna hijau. Wah, kolornya bagus banget, bahannya juga bagus, dasar orang kota. Lumayan nih, ucap Joko senang lalu kembali naik ke atas. Ki, yang lain pada tidur, kenapa punyamu bangun? Punyamu panjang juga, tapi masih gede punyaku dikit. Ejek Brandy pada Whiskey. Iya nih, gak tahu kenapa punya gue jadi tegang gini. Cie, pasti karena deket Wine, ucap Brandy yang membuat Wine hendak pindah posisi. Ya udah, aku pindah posisi aja, ucap Wine, namun Whiskey menahan tangannya. Jangan, di sini aja. Gue gak aneh-aneh kok. Ya sudah. Soju juga ngaceng. Wah, kenapa pada ngaceng sih? Gila mancing-mancing sih. Lihat, gimana gak ngaceng? Punyaku dipegang-pegang tangannya di dalam air. Lama-lama aku muncrat nih. Punyamu bengkok ke kiri amat, Rak. Ih, udah dari sononya. Bos gak ikut ngaceng. Punya bos lumayan juga gede, tapi bantet. Tak lama kemudian, suara HP Bos Vodka berbunyi. Bos Vodka menepi dan mengangkat teleponnya. Arak melihat ekspresi terkejut Bos Vodka dan melihat Bos Vodka terlihat berdebat dengan teleponnya. Dan tak lama kemudian, Bos Vodka kembali ke sungai. Ada apa, Bos? Serius banget, tanya Brandy. Istriku udah ngajuin gugatan cerai. Sudahlah, aku pasrah. Hah? Waduh, alamat duda nih. Rak, kesempatan nih, ucap Brandy. Tidak, aku tidak akan memaksa Arak untuk mau padaku, meski aku sudah duda. Karena aku tidak mau dia menerimaku jika bukan karena kemauan dia sendiri. Bos, aku mau. Apa? Iya, aku mau. Kamu serius? Iya, sebenarnya aku suka Bos menyukaiku, dan aku suka Bos selama ini perhatian padaku. Aku hanya gak mau jadi pelak. Cups. Belum selesai bicara, Bos Vodka langsung mencium lembut bibir Arak, yang seketika membuat Arak dan lainnya terkejut. Bahkan Soju dan Kila turut berciuman dengan mesra. Gila, Bos Vodka sama Arak, Soju sama Kila. Aku sama siapa? Apa nonton bokep aja ya sambil coli? Guys, kita colbar yuk. Wine, kasihan tuh Whiskey gak ada lawan, ucap Brandy yang membuat pipi Wine memerah malu. Entah mengapa, melihat teman-temannya tegang, juga melihat adegan bermesraan teman-temannya secara live, membuat batang Wine yang tak seberapa itu ikut tegang. Apalagi melihat Whiskey di sampingnya tampak gelisah, sembari sesekali meminum alkoholnya. Dan tanpa disadari, melihat geliat Whiskey gelisah sembari minum dan sesekali menyibakkan rambutnya yang basah, dengan batang yang mengacung panjang yang terlihat meski di dalam air, membuat Wine mendadak terpesona. Apalagi Wine tahu selama ini Whiskey menjaga perasaannya yang baru saja terluka. Wine bingung, haruskah Wine menerima Whiskey, tapi dia takut kecewa untuk kedua kalinya. Apalagi keduanya satu pekerjaan. Terlalu banyak pertimbangan, tapi pesona Whiskey kali ini sungguh menggiurkan.
Whiskey sendiri yang juga merasa tegang sedari tadi, merasa pusing. Whiskey tak tahan lagi, namun menatap Wine saja dia tak mampu. Whiskey benar-benar menahan dan menjaga perasaan Wine, hingga akhirnya dia memutuskan untuk beranjak dan berniat mencari tempat untuk mengeluarkan cairan yang sudah sedari tadi ia bendung. Namun ketika baru beranjak, sebuah tangan menahan pergelangan tangannya. Mau kemana? Aku gak tahan. Aku harus keluarin. Keluarin di mana? Di sini aja sama yang lain. Aku juga tegang kok. Kamu gak apa-apa? Whiskey kembali masuk dan duduk di dalam air. Lalu Whiskey dan Wine saling bertatapan dan saling menaik turunkan milik mereka masing-masing. Ah, aku gak tahan lagi. Sorry guys, aku bawa tequila mojok dulu. Ucap Soju bersembunyi di balik batu besar. Bawa dah, enjoy bro. Bos, Rak, gak ngikut Soju, ngumpet juga tuh. Ucap Brandy sembari masih nonton bokep Wildan. Rak, apa aku boleh masuk? Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Boleh bos. Kita ke tengah aja ya, biar agak dalam. Aku takut dilihat warga. Terserah kamu sayang. Bos Vodka dan Arak pun nyebur ke sungai yang agak dalam. Dan keduanya bermain di dalam air. Suara desahan Kila dan Arak yang bersautan akibat difak oleh Soju dan Bos Vodka membuat Brandy, Whiskey, dan Wine semakin mempercepat kocokannya. Ah, keluar. Lemes, tidur dulu ah. Woi, Whiskey, kalau aku jadi kamu, udah aku jebol si Wine. Apa enaknya cuma colbar, cuma tatap-tatapan. Kelilipan baru tahu rasa tuh mata. Teriak Brandy, namun Whiskey dan Wine masih serius saling menatap. Ah, aku keluar, ucap Wine yang tiba-tiba mengoleskan cairannya sendiri ke lubangnya. Dan tiba-tiba menarik tangan Whiskey yang sedang asik mengocok. Whiskey terkejut. Wine? Wine tak menjawab, dia hanya tersenyum dan terus menuntun Whiskey menuju suatu tempat di balik batu yang tak jauh dari tempat Soju dan Kila yang masih bercinta. Setelah sampai, Whiskey yang masih bingung dengan batang yang masih mengacung, terkejut ketika Wine menyuruhnya duduk di atas batu. Lalu Wine tiba-tiba naik dan mencelupkan lubangnya ke batang panjang milik Whiskey. Wine, apa kenikmatan yang gue rasain ini bukan mimpi? Bukan. Apa hangatnya lubang ini bukan halusinasi? Bukan. Apa gue telah hilang kendali? Iya, tapi aku yang mengendalikan. Lo gak apa-apa? Aku bahagia. Jadi ya kita jadian. Beneran, Wine? Iya. Bukankah kamu bilang selama ini selalu ada di balik pintu hatiku dan selalu mengetuk dan menunggunya terbuka? Iya, gue orangnya. Maka dari itu, pintu itu sudah terbuka. Tak hanya pintu hati, tapi lubangku juga sudah terbuka, mempersilahkanmu masuk. Ah, surga dunia, desah Whiskey yang tak tahan akibat gerakan naik turun Wine. Kamu suka? Suka Wine. Dan lo lebih memabukkan dari nama lo sendiri. Wine, anggur. Lo buat gue mabuk kepayang. Sama, aku juga mabuk karena Whiskey. Entah mengapa Whiskey tiba-tiba mencengkeram dan menekan pinggang Wine kuat-kuat. Ah, cerot. Sorry, gue ejakulasi dini dan masuk di dalam. Maaf, it's okay. Aku tahu kamu sudah menahannya dari tadi. Ucap Wine mencabut milik Whiskey dan berendam di sungai. Lalu Whiskey mengikutinya. Wine, lo serius kan mau nerima gue? Gue gak janji sejanji manis yang diberikan mantan lo sama lo. Tapi gue janji kalaupun ada masalah di antara kita nanti, gue gak mau campur adukan urusan kita sama kerjaan. Oke, deal. Aku lebih suka diomongin dari awal kayak gini. Gue sayang sama lo. Aku juga mulai jatuh cinta sama kamu.
Dua wewe itu pun kembali berciuman di dalam air, menikmati momen jadian mereka. Sedangkan yang lain juga baru saja selesai bercinta kecuali Brandy. Guys, aku duluan ya balik ke atas. Si Kila kedinginan nih, teriak Soju. Kita bareng-bareng aja semua, udah sore jugaan, ucap bos vodka. Bren, bangun Bren, udah sore Bren, ucap Arak membangunkan. Ah, ntar, lagi ngimpi basah nih, duluan aja, aku bisa balik sendiri. Bos, si Kila keburu dingin, ucap Soju khawatir. Ya udah, biarin aja Brandy, kau juga deket. Iya bos, aku juga dingin, ucap Wine yang seketika membuat Whiskey melampirkan jaketnya. Pakailah, lo cuma pakai kaos. Iya, terima kasih ya, sama-sama. Setelah memakai kolor dan pakaian masing-masing, keenamnya kembali naik meninggalkan Brandy yang masih sendiri. Dan tak lama kemudian, Brandy terbangun. Dia terkejut ketika melihat semua teman-temannya tak ada. Brandy pun mengambil HP-nya di atas batu, lalu menelpon Whiskey. Ki, kok pada ngilang? Kita lagi makan gorengan sama Pak Bejo. Lo sih dibangunin gak mau tadi. Asem, jangan dihabisin gorengannya. Aku pulang, makanya cepet. Brandy pun buru-buru beranjak dari sungai dan mencari kolor hijau miliknya. Namun ketika sampai tepi dan mencari di sekitar sungai, kolornya hilang. Brandy panik, harus mencarinya di mana. Brandy merinding. Dia kembali menelpon Whiskey dan menanyakan kolornya. Takut-takut teman-temannya mengerjainya. Namun tak ada yang mengambil kolornya. Brandy semakin panik. Dia mengira kolornya diambil makhluk halus. Brandy pun dengan terpaksa menghampiri pohon pisang yang tak jauh dari tepi sungai. Lalu mengambil daunnya sebagai penutup kemaluannya agar tak bergelantungan kemana-mana. Lalu naik ke atas dan hendak pulang. Beruntung tak ada warga yang ke sungai. Sialan, siapa sih yang tega nyolong kolorku? Apa benar makhluk halus yang ngambil kolorku? Atau makhluk kasar alias manusia? Oke dah, aku akuin aku salah. Tadi berbuat aneh-aneh di kali. Untung aja aku masih selamat. Coba kalau penunggu kali nenggalemin ke sungai. Amit-amit, amit-amit. Tapi kalau yang nyolong manusia, lihat aja. Kalau cewek yang ngambil, kalau cewek enaknya diapain ya? Aku kan gak doyan cewek. Ikhlasin aja lah, kali aja kolorku pakai pesugihan. Tapi kalau cowok, gak bakal aku kasih ampun. Bakal aku tusuk pantatnya sampai kapok. Bren, ngomong sama siapa lo? Sama setan. Bren, bukannya itu kolor kamu? Hah? Mana Ki? Itu bukan? Wow iya, asem, kurang ngajar. Belum tahu dia siapa aku. Cucu orang terpandang di kampung ini. Bren, mau kemana? Udah hampir gelap. Bodoh amat, aku mau ambil kolor kesayanganku. Brandy pun kembali turun. Ketika turun, Brandy tak menemukan cowok yang memakai kolornya tadi. Namun tak lama kemudian, samar-samar Brandy mendengar suara telepon. Koh, piye kabarmu? Api-api mas, sampean piye di kota? Apa masih sama Pandu? Masih kok, Pandu semakin sayang sama aku. Dan perlahan mulai melupakan calon istrinya yang sudah meninggal itu. Arwahnya juga gak pernah datang lagi. Aku jadi berasa istrinya kok. Waduh mas, kok bisa kejebak ya si Pandu? Doyan laki-laki jadinya. Emang enak apa sama laki-laki? Kenapa? Kamu pengen juga? Ora, aku cuma... Kok, Joko? Tut. HP Joko seketika jatuh dan mati saat kedua tangan membungkam mulutnya. Siapa kamu? Ucap Joko menyikup perut Brandy. Suara arit Joko hampir mengenai Brandy. Beruntung Brandy berhasil menangkap tangan Joko dan menguncinya. Aku pemilik kolor yang kamu curi, ucap Brandy membuang arit lalu merangkul tubuh Joko. Enak aja, emang yang punya kolor kayak gini kamu aja, lepasin. Gak bakal aku lepasin, kamu buka atau aku yang buka paksa. Gak mau, ini kolorku, aku beli di pasar. Oh, gak mau ngaku. Brandy
memaksa merampas dan membuka kolor hijau miliknya. Namun Joko kekeh mempertahankannya. Hingga tiba-tiba, krek, kolor itu robek. Brandy kesal. Dia mengambil HP Joko yang jatuh lagi dan berjalan ke jembatan bambu kecil di tengah sungai. Mau kamu apain HP-ku? Sini HP-ku. Kembalikan. Aku mau buang. Jangan. Itu HP penting. Banyak nomor-nomor penting. Banyak nomor-nomor pemborong sapi, jagal sapi, sama tukang daging sapi di pasar. Iya, ya wes. Aku ngaku ini kolormu. Tapi gimana ini sobek? Nanti aku jahit ke tukang jahit. Tapi jangan dibuang HP-ku. Aku buang HP ini pun gak akan sebanding dengan harga kolorku yang bermerek itu. HP-mu HP murahan. Lah terus maumu apa? Supaya impas. Katakan, aku ganti pakai apa biar kamu gak merasa rugi. Emang berapa harga kolormu? 15 juta. Ucap Brandy tak mau kalah. Bohong. Waduh, tenanan kamu. Cuma sempakan kayak gini aja 15 juta. Ngalah-ngalahin harga sapiku aja. Aku gak mampu kalau segitu. Oke, kalau kamu gak mampu bayar dengan sapimu, kamu bisa bayar dengan yang lain. Yang lain? Dengan apa? Dengan tubuhmu. Dengan pantatmu. Ngawur, sembrono. Aku laki-laki gendeng. Kebetulan, aku pecinta lelaki. Waduh, sejenis Mas Karim nih, 11-12. Kok bisa lu ketemu gendeng kayak gini sih? Aduh, gimana ini? Ucap Joko lirih. Gimana? Kok ngelamun? Ya udah kalau nggak mau, aku buang aja nih ha. Oke, aku mau. Bagus. Kesinilah, ucap Brandy yang kini ada di tengah jembatan bambu. Hah? Ngapain? Gak mau, sembrono. Bisa jatuh ke kali patah tulang. Aku hanya mastiin kamu gak bakal kabur aja. Ya udah kalau gak mau. Iya aku ke situ. Aduh, ngimpi apa aku semalam ketemu homo. Apes tenan. Brandy melempar HP Joko ke tepian, lalu menarik tangan Joko dan merebahkannya dengan paksa di jembatan bambu dan menindih tubuhnya. Tolong. Jangan coba-coba teriak atau melawan kalau kau tak mau aku lempar ke sungai. Karena hanya sedikit saja tubuhmu bergeser, maka sapi-sapimu akan kehilangan tuannya. Diam dan nikmati. Joko tak berani memberontak tatkala Brandy mengecup bibirnya, menyibakkan kaos Joko hingga ke atas, dan terlihat ketiak dengan bulu lebat juga puting kecil hitam namun menggoda. Brandy tak hanya menghisap puting Joko, tapi hidungnya dengan sigap mengendus-ngendus ketek lebat Joko. Aroma khas ketek pemuda kampung membuatku horny. Emangnya ketekku aroma apa? Aku rajin mandi kok, pakai roll on. Aku gak suka cowok bau roll on. Aku suka bau yang seperti ini, bikin nagih. Emang ketekku bau apa? Bau rumput sapi. Ya jelas lah, lawang aku tukang ngarit rumput. Aduh, geli. Geli apa enak? Ya geli, tapi geli-geli campur enak. Aduh, kok aku jadi keceplosan sih? Jujur amat lambeku raiso direm. Gak usah malu, gak usah munafik. Lihat, manukmu aja udah tegang. Jangan dibuka. Kalau gak dibuka, gimana masuk? Gak mau, tolong. Sudah berkali-kali ku bilang jangan teriak. Kamu emang gak bisa dikasih tahu secara halus ya. Cuy. Brandy yang kesal lalu meludahi miliknya sendiri yang sedang on. Dan kemudian gendeng, ojo melebu, jancuk, jelek, sakit cok. Wih, asoy. Menikmati sunset di pantai sudah biasa, tapi menikmati sunset di atas jembatan bambu di atas kali, sembari menikmati hangatnya lubang keperjakaan pemuda kampung begitu luar biasa. Darah. Maaf, aku membuatmu berdarah. Hah? Darah? Bokongku metu getie. Meski batang Brandy telah masuk,
Namun ketika mengetahui pantatnya berdarah, Joko terlihat benar-benar marah dan mencoba melawan. Tapi sayang, nafsu buas Brandy telah berhasil menguasai tubuh Joko. Jika Joko melawan dan bergerak sedikit saja, maka nyawanya akan melayang jatuh dari jembatan bambu. Entah mengapa wajah Joko terlihat sedih. Rasa sakit di hati dan lubangnya membuatnya terlihat sedih dan pasrah. Brandy sendiri menyadari sikap pemuda kampung yang ia genjot itu tak lagi memberontak dan terlihat pasrah. Namun, hangatnya lubang Joko tak mampu membuatnya berhenti. Brandy terus menggenjotnya. Genjotannya membuat jembatan bambu itu goyang. Kriek, kriek. Suara jembatan bambu itu menghiasi senjakala. Langit merah gelap, semerah darah perjaka Joko. Tak hanya lubangnya yang sakit, Joko juga menahan punggungnya yang tergores akibat gesekan yang ditimbulkan oleh genjotan Brandy. Langit pun mulai gelap. Brandy tak tahan lagi. Enak sekali lubang cowok kampung sepertimu. Cerot. Baru saja mengatur nafas, samar-samar terdengar suara seseorang memanggil. Leh, Ko, Joko. Shh. Jadi namamu Joko. Aku minta maaf. Aku harus pergi. Besok pagi aku harap kita bertemu lagi di sini. Di jembatan ini. Ingat, di jembatan ini. Oh iya, satu lagi. Namaku Brandy. Ingat-ingat, namaku Brandy. Cups, ucap Brandy pamit, mencium bibir Joko, lalu pergi meninggalkannya dalam keadaan termenung dan masih terbaring lemas di jembatan bambu dengan punggung terluka dan dengan darah keperjakaannya yang masih belum kering. Leh, Joko, kamu di mana? Begitu mendengar suara bapaknya, Joko dengan sekuat tenaga mencoba beranjak dan memakai celana dan kolor ijo milik Brandy yang sedikit sobek. Lalu buru-buru mengambil HP yang tadi dilempar Brandy dan menghampiri bapaknya. Pak, Joko teng mriki. Walale, tak pikir kamu di mana, sudah maghrib peteng kok urung mulih. Kamu ngapain di jembatan? Keranjang sukete kok kariado karo wonge. Lah iku piye kok mlakumu pincang? Nggih Pak, tadi niku wau Joko habis jatuh Pak, kepleset. Ucap Joko terpaksa berbohong. Ya wes, ayo Bapak udah masak botok lam toro sama goreng telur. Biar Bapak yang makani sapi, kamu habis ini mandi, sholat, ndang makan. Besok gak usah ngarit, biar Bapak yang cari rumput. Nggih Pak. Joko pun dibantu bapaknya mengangkat keranjang rumput pulang kembali ke rumahnya. Malam harinya, di salah satu kamar yang dimana di sana ada brandy, whisky, dan wine, malam ini ketiganya belum tidur. Kalian berdua kenapa? Kok belum tidur? Keganggu ya ada aku? Apa kalian mau kikuk-kikuk? Enggak bro, tadi kita udah 3 kali kok. Ya kan Wine? Ucap whisky yang hanya diangguki oleh wine. Buset. Iya, kita cuma aneh aja lihat kamu. Tumben kamu kelihatannya gelisah, gak kayak biasanya. Dan biasanya kayak semalam pas di kota, jam segini kamu lihat bokep. Tumben sekarang enggak. Apa enggak ada live? Entah mengapa Brandy juga merasa aneh. Pemuda kampung bernama Joko yang telah ia rampas keperjakaannya itu telah mampu mengalihkan dunianya. Bahkan ia yang hobinya biasanya nonton bokep, saat ini justru jadi malas. Brandy terus memikirkan Joko. Ada rasa bersalah kepadanya, apalagi setelah mengetahui jika Joko adalah cowok tukang angon sapi yang ia naksir dari saat pertemuan di jalan dan di warung tadi pagi. Bro, ditanya malah ngelamun. Sorry, aku mau tanya Pak Bejo dulu. Udah malam, pasti Pak Bejo udah tidur bro. Brandy tak peduli, dia menghampiri kamar Pak Bejo. Pak, Nak Brandy gimana kok belum tidur? Ada apa? Ada yang bisa dibantu? Apa butuh sesuatu? Tidak Pak, saya hanya mau menanyakan sesuatu. Untung saja Bapak belum tidur. Oh belum nak, Bapak biasanya tidur malam-malam. Ini mau nyalain api unggun biar Nak Brandy dan teman-temannya gak kedinginan. Maklum suasana desa pegunungan suka dingin. Oh iya, tadi Nak Brandy mau nanya apa? Apa Bapak kenal pemuda bernama Joko?
Joko. Oh, Joko yang suka angon sapi? Iya. Oh, ya kenal. Dia sering lewat sini mandiin sapi-sapinya. Dia juga baru sebulan pulang dari kota ikut sepupunya. Tapi sekarang sudah balik lagi ke kampung. Nganggur jadi nemenin bapaknya. Oh, di mana rumahnya Pak? Rumahnya sekitar 1 kiloan. Kalau pas Nak Brandy mau masuk Gapura, di sisi kiri jalan kalau dari sini ada rumah sendirian yang ada pohon nangka besar. Itu rumahnya. Baik Pak, besok saya akan cari. Oh gitu, kalau boleh tahu ada apa toh? Enggak apa-apa Pak, tadi saya sempat berkenalan. Dan sepertinya saya akan sering-sering kesini kalau ada teman. Oh gitu. Ya sudah, Bapak istirahat, maaf mengganggu. Oh enggak kok, monggo. Brandy pun kembali tapi tak masuk kamar. Dia tak ingin mengganggu Whiskey dan Wine dan lebih memilih tidur di sofa ruang keluarga sembari terus mengingat-ingat kejadian di jembatan bambu tadi. Pagi hari kemudian, pagi ini Brandy kesiangan. Bahkan dia lupa jika pagi ini dia ingin menemui Joko. Bran, bangun bro. Bangun, dari tadi HP lo bunyi terus noh. Hah? Jam berapa ini? Jam 9. Astaga. Mau kemana Bran? Kita harus pulang hari ini. Ucap Bos Vodka heran melihat Brandy berlari ke arah sungai. Dan begitu sampai sungai, lalu berjalan menuju jembatan. Joko tak ada di sana. Tak lama kemudian HP-nya berbunyi, tanda pesan masuk, di mana pihak kapal memberitahu jika kapal pesiar sudah selesai di maintenance. Dan lusa, kapal pesiar sudah kembali berlayar. Dan itu membuat Brandy mau tak mau harus segera kembali ke kota. Brandy pun kembali ke atas. Bran, ada apa? Tanya Bos Vodka. Gak apa-apa bos, kita harus kembali ke kota. Ya kapal sudah memberitahu jika kapal lusa siap berlayar. Loh, bro, lo jadi perpanjang kontrak. Klub kita udah boleh buka loh, ucap Whiskey. Namun Brandy terlihat berpikir. Udah, semua udah ready nih. Kita harus segera sampai kota. Aku udah gak sabar kerja lagi. Kita nyiapin klub kita, ya kan? Ucap Soju semangat. Kamu kenapa sih Bran? Kok sejak semalam kelihatan aneh? Kamu kesambet penunggu kali? Perasaan bolak-balik ke kali mulu? Tanya Kila penasaran. Ya sudah, kita pikir nanti saja. Ayo kita siap-siap. Ketujuh cowok-cowok tampan itu pun kini sudah bersiap berangkat kembali ke kota. Dan sebelumnya mereka pamit pada Pak Bejo. Pak, makasih banyak ya. Sama-sama, Nak Brandy. Saya harap Nak Brandy sering-sering kemari. Kalau perlu seminggu sekali, jangan setahun sekali. Bagaimanapun juga, rumah ini kan peninggalan nenek. Nantinya untuk Nak Brandy juga. Iya Pak, saya pasti sering-sering kesini. Kalau begitu, saya pamit. Mari. Monggo hati-hati. Kedua mobil itu pun pergi meninggalkan pekarangan rumah nenek Brandy. Dan begitu mobil Brandy melewati Gapura, pandangannya fokus ke arah kiri jalan. Dan begitu menemukan satu rumah kecil menyendiri dengan pohon nangka raksasa di depannya. Loh bro, ngapa lo berhenti? Tanya Whiskey penasaran. Tunggu di sini bentar. Ucap Brandy keluar mobil, menghampiri rumah yang dikira rumah Joko itu. Mobil Bos Vodka pun turut berhenti menunggu Brandy. Permisi, tok. Nah ini pasti nyari Joko ya? Jokonya lagi ngarit, biasa. Kalau mau nawar sapi, sama aja sama bapak juga bisa. Bukan pak, saya nggak mau nawar sapi. Saya bukan mau beli sapi. Saya teman Joko, cuma mau ketemu Joko. Ucap Brandy yang membuat Bapak Joko melihat Brandy dari atas hingga bawah. Sejak kapan Joko punya teman ganteng dan berpenampilan kota kayak begini? Maaf, Nak, tapi Jokonya sedang cari rumput. Oh gitu ya Pak. Kalau begitu saya titip salam saja. Bilang aja dari Brandy. Saya harus segera kembali ke kota soalnya. Ya sudah, saya pamit Pak, makasih. Iya, Nak Brandy nanti disalamin. Mobil Brandy pun akhirnya pergi meninggalkan rumah Joko. Dan baru beberapa menit saja mobil Brandy pergi, Joko baru saja sampai. Pak, ini rumputnya. Oh walale, tadi malam kan udah bapak bilang gak usah cari rumput, biar bapak aja. Pagi-pagi udah ngilang. Kamu udah gak pincang? Gak apa-apa pak, udah enakan.
ucap Joko berbohong. Padahal selain mencari rumput, Joko pagi-pagi sudah ada di jembatan menunggu Brandy. Namun Brandy tak menemuinya dan Joko kecewa. Le, tadi ada yang nyariin kamu, katanya temenmu. Orangnya ganteng, penampilannya kota, gayanya necis. Namanya, siapa ya namanya? Brandy apa ya? Brandy? Terus dia di mana Pak sekarang? Ya udah pulang, baru aja. Loh, kemana? Bapak Joko terkejut melihat anaknya berlari sekencang-kencangnya ke arah jalan dan dari kejauhan dia melihat dua mobil berjalan beriringan. Kakinya tak mampu mengejar karena mobil itu telah jauh. Tak puas karena tak bisa mengejar mobilnya, Joko memotong jalan melewati kebun-kebun agar bisa cepat sampai bawah dan mendekati mobil Brandy. Meski hanya bisa melihatnya lewat tebing di atas jalan. Dan begitu sampai bawah dan mobil Brandy lewat, Brandy! Suara teriakan kencang Joko berhasil membuat Brandy menoleh. Beruntung kaca mobil Brandy terbuka dan bisa melihat Joko sedang berdiri di atas tebing memanggilnya. Namun Brandy hanya menunjukkan wajah datarnya. Tak ada senyum atau bahkan berhenti ketika melihatnya. Bahkan Brandy terus melajukan mobilnya meninggalkannya. Joko kecewa. Joko menangis di atas tebing, meratapi nasibnya. Baru kali ini dia diperlakukan seperti sampah oleh laki-laki. Nasibnya bertemu homo tak seberuntung nasib Karing, sepupunya yang mendapatkan Pandu. Joko malah apes bertemu Brandy. Di dalam mobil. Brand, tadi itu siapa? Kenapa kamu diam saja? Bukannya dia cowok penggembala sapi yang pertama kita salipan pagi-pagi? Iya. Dan dia yang mencuri kolorku. Oh, jadi dia cowok yang kamu suka. Dan cowok itu juga yang nyolong kolormu. Iya. Tapi Brand, gue masih gak jelas. Kenapa dia sampai ngejar lo? Dan lo kenapa sih dari semalam aneh? Apa ada hubungannya sama dia? Iya, yang jelas aku tahu alasan dia mengejarku. Oh gitu, gue paham. Berhari-hari setelah kepergian Brandy, Joko semakin terpuruk, sedih. Tak seperti Joko yang seperti biasanya yang ceria. Dan saat ini pun, Joko masih menyimpan kolor Brandy yang sudah dijahit. Dan bahkan ketika malam datang, Joko selalu membawanya dalam tidurnya. Joko mengingat-ingat jika darah keperjakaannya pernah menetes di kolor hijau milik Brandy. Dan itu akibat ulah pemilik kolor sendiri. HP Joko berbunyi, Karim memanggil. Kok, balik ke kota yuk, aku ada kerjaan, gajinya lumayan. Kerja apa? Dukun lagi? Enggak lah, di toko mebel milik Pandu, lagi butuh karyawan. Nanti ya, aku pikir-pikir dulu. Ya sudah, kamu jangan kebanyakan mikir. Kamu kenapa sih belakangan ini kok kayak lemes? Ada masalah apa? Ceritalah. Iya, nanti aku cerita kalau udah siap. Ya sudah, aku tunggu kamu di kota. Insya Allah. 1 minggu kemudian, siang ini Joko baru saja pulang dari pasar hewan. Dan ketika pulang, dia terkejut ketika melihat salah satu sapinya yang besar tak ada di kandang. Pak, sapinya mana? Kok hilang satu? Oh, nggak hilang, udah laku kejual. Loh, kok bapak nggak bilang dulu sih? Padahal udah ada yang nawar pak, 12. Oh, masih kalah jauh. Tadi udah kejual 15 juta. Wih, tumben ada orang yang beli dengan harga tinggi. Siapa yang beli, Pak? Kamu kenal dia? Pak Atmo? Bukan. Pak Moyo? Calo sapi kampung sebelah? Bukan. Lah terus sinten, Pak? Biar nggak penasaran, kamu temui saja orangnya. Sekarang di pinggir kali, Le. Tadi katanya kamu ditunggu di jembatan bambu. Hah? Jembatan bambu? Seketika jantung Joko berdetak. Langkah kakinya berlari kencang menuju sungai ke jembatan bambu. Dan begitu sampai jembatan, Brandy! Seketika Joko berteriak kencang. Bukannya sosok pangeran berkuda yang ia temui, justru pangeran bersapi yang kini tengah tersenyum kepadanya. Selamat berjumpa kembali, Mas Joko Cah Manis. Sejak kapan kamu di sini? Sebetulnya, sejak kejadian di jembatan ini bersamamu, jiwaku tak pernah pergi dari sini, meski ragaku ada di kota. Ucap Brandy turun dari sapi.
Oh, aku senang kamu kembali ke sini. Aku pikir kamu laki-laki yang gak punya... Shh. Aku ingin kamu menjadi cowokku. Dan aku ingin membawamu ke kota. Kamu mau kan? Ke kota? Tapi aku gak punya pekerjaan. Nanti aku carikan pekerjaan dan tinggal bersamaku. Gak usah. Aku baru ingat jika sepupuku menawariku pekerjaan. Bagus itu. Jadi kamu mau kan tinggal bersamaku dan menjadi cowokku? Iya aku mau. Tapi aku harus izin sama bapak dulu. Gak perlu. Aku sudah izin kepadanya. Aku juga sudah janji akan membawamu pulang kampung seminggu sekali. Dan bapakmu setuju. Beneran? Kamu gak bohong? Iya. Aku tenanan. Bisa aja kamu. Oh iya, aku ada sesuatu buat kamu. Apa ini? Buka. Kolor? Iya, supaya kamu gak nyolong-nyolong lagi kolor orang. Kolormu aja masih aku simpan di rumah. Makasih ya. Cuma makasih aja nih. Gak ada yang lain apa? Apa ya? Aku masih trauma. Ucap Joko yang membuat Brandy seketika khawatir dan menyentuh kedua pundaknya lalu memeluknya. Joko, maafkan aku ya. Maafkan kejadian waktu itu. Tapi jujur, setelah itu aku menyesal. Dan jujur, aku sudah menyukaimu saat sebelum aku menghilangkan kepercakaanmu. Apa kamu tidak ingat? Saat pagi-pagi itu, mobilku bersalipan dengan sapimu yang kau tunggangi. Dan kamu tersenyum manis kepadaku. Oh, jadi itu kamu. Maaf, aku lupa. Aku memang sudah terbiasa tersenyum kepada siapapun. Joko, ingat kata Ikke Nurjana, senyumlah untuk semua orang, tapi hatimu jangan. Cukup tersenyumlah untukku. Aku akan tersenyum, asal ada orang yang membuatku tersenyum. Akulah orang itu. Janji? Janji. Hap, Brandy, naiklah. Joko tiba-tiba naik ke atas sapi. Hap, kemana kita? Tanya Brandy penasaran. Aku ingin membawamu ke suatu tempat. Oke, bawa aku kemanapun kamu pergi. Joko pun mengemudikan sapi menuju sebuah hutan bambu yang tak jauh dari sungai tadi. Dan begitu sampai dalam hutan, sapi itu berhenti. Dan Joko pindah posisi menghadap Brandy. Brandy, aku ingin bercinta di atas sapi. Dan kali ini aku ingin kamu yang jadi perempuannya. What? Kenapa? Kamu gak mau? Brandy masih terlihat berpikir-pikir. Dan lama karena tak mendapat jawaban, membuat Joko merasa Brandy tak serius kepadanya. Aku pikir kamu serius sama aku. Dan kita bisa gantian. Dan baru saja kamu janji bahwa kamu orang yang akan membuatku tersenyum. Tapi nyatanya beberapa menit kemudian, saat ini aku murung. Ya sudah, kalau kamu gak mau, aku gak percaya sama kamu. Aku gak mau ke kota. Dan ini aku kembalikan pemberianmu. Masalah kejadian di jembatan, aku sudah ikhlas. Lebih baik kamu kembali ke kota dan gak usah datang ke kampung ini lagi. Ucap Joko turun dari sapi, yang seketika Brandy mengejar dan menahannya. Joko, asal kamu tahu, aku jauh-jauh dari kota hanya untuk kamu. Aku juga sampai batalin kontrak kapal pesiar juga demi kamu. Aku sampai berani minta izin sama bapak kamu hanya demi ingin bawa anaknya ikut bersamaku. Bahkan aku sampai beli sapimu agar aku tak hanya bisa mendapatkanmu, tapi juga agar bisa mendapatkan hati bapakmu. Bren, Joko, aku sayang kamu. Aku serius. Aku gak main-main. Lalu, Brandy tak menjawab. Brandy membuka seluruh pakaiannya dan melemparkannya ke tanah. Lalu kembali naik menunggangi sapi dengan posisi menungging. Jika ini bisa membuatmu tersenyum, maka lakukanlah. Joko tak tinggal diam. Burung perkututnya sudah tegang sejak tadi memasuki hutan bambu. Joko pun melepaskan semua pakaiannya. Setelah itu turut naik ke atas sapi. Brandy menoleh ke belakang sembari mencium bibir Joko. Dan Joko meraba-raba tubuh berotot Brandy sembari menjalankan sapi, dan sapi pun berjalan.
Joko yang tak tahan meludahkan ludahnya pada miliknya. Begitu basah dia mulai memasukkan miliknya ke lubang Brandy. Brandy sendiri pun memainkan miliknya sendiri. Aduh, belum masuk aja kok enak ya, ucap Joko semangat mencoba terus mendorong. Pelan-pelan kok. Aduh, Crit, ya belum masuk kok udah keluar sih. Gimana manukku ini? Hah, itu artinya kamu gak bakat jadi lakinya. Udah, biar aku aja yang sekarang jadi lakinya. Kebetulan aku udah ngaceng nih, kangen masuk lagi ke lubangmu. Tapi aku takut sakit lagi. Gak bakalan, aku pastikan kali ini kamu akan nikmat, ucap Brandy mengambil sisa-sisa cairan Joko dan melumurkannya pada miliknya dan lubang Joko. Lalu keduanya pindah posisi menjadi Joko yang di depan dan Brandy berusaha menusuk dari belakang. Dan dalam sekali dorongan, tahan, aku pelan. Joko menahan rasa sembari memegang tali kemudi sapi dan Brandy mulai mendorong maju mundur. Lubang ini benar-benar membuatku ingin kembali ke kampung. Bran, kenapa? Gak sakit kan? Iya, ternyata jika slow lebih nikmat. Enak? Enak tenan. Coba agak kenceng dikit. Nih. Aduh, makin enak. Aku kencengin juga jalan sapinya biar serasa goyang-goyang. Aduh, jangan goyang-goyang kok. Terguncang-guncang. Makin enak lubangmu. Bikin aku yang gak kuat. Siapa yang goyang? Bukan aku, tapi sapinya yang goyang. Jangan dikeluarin dulu. Tapi ini gak kuat. Sensasi bercinta di atas sapi di tengah hutan bambu membuat Brandy tak tahan lagi. Cerot. Brandy pun ambruk di punggung Joko. Maaf ya, gak apa-apa. Nanti di kota kita main yang lama ya. Tentu Joko. Joko, Le, kamu di mana? Ada tukang beli sapi di rumah, Le. Waduh, suara bapak. Bapak Bran, cepet turun. Iya turun, tapi bajunya di sana tadi. Loh, terus gimana ini? Aku juga nggak tahu sayang. Pasrah aja ditangkap bapakmu. Dugaan calon mertua ini